Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kembali lagi bersama saya Sanbas Tommy, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan pendekatan sosiologi dan juga antropologi dalam studi Islam ya. Yang pertama adalah terkait dengan pendekatan sosiologi ya. Apa itu pendekatan sosiologi? Ya, pendekatan sosiologi adalah suatu disiplin ilmu yang kemudian mempelajari kehidupan sosial manusia ya. Termasuk di dalamnya itu ada struktur sosial, kemudian proses-proses sosial ya, yang berusaha mencari tahu tentang hakikat, kemudian sebab ya, dari pola-pola pikir, kemudian dari tindakan sosial manusia ya, yang teratur dan dapat juga berulang ya. Jadi sekali lagi di sini yang masuk sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sosial manusia ataupun interaksi sosial manusia itu sendiri ya, baik strukturnya, prosesnya, peranata sosialnya dan lain sebagainya. Kemudian pendekatan antropologi ya, kalau tadi sosiologi, kalau sekarang antropologi itu adalah pendekatan yang dapat diartikan sebagai salah satu upaya dalam memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Jadi kalau sosiologi itu adalah hubungan sosialnya ya, tapi kalau antropologi itu adalah orangnya ya, manusianya, kehidupan manusia itu sendiri ya. Kalau antropologi agama ya berarti bagaimana manusia itu menjalankan praktik-praktik keagamaan itu sendiri ya. Itu adalah antropologi ya. Kemudian macam-macam sosiologi ya, ada 3 pendekatan di dalam sosiologi. Yang pertama adalah struktural fungsional ya, bisa melihat bagaimana struktur manusia dan juga fungsi manusia di dalam kehidupan sosialnya itu seperti apa. Terus kemudian pendekatan konflik ya, bagaimana konflik-konflik yang terjadi antar manusia di dalam hubungan manusia. Kemudian interaksionalisme simbolis ya, bagaimana interaksi-interaksi manusia itu kemudian memunculkan simbol-simbol ya, misalnya dia rukun ya, kemudian dia baik, komunitas itu baik, kemudian komunitas itu seperti apa. Jadi dari interaksi itu kemudian memunculkan simbol-simbol ya, tanda-tanda ya, terkait dengan hubungan interaksi tersebut lah. Pendekatan sosiologi ya, ini sosiologi dalam memahami agama ataupun dalam studi Islam ya. Pendekatan sosiologi dalam studi Islam itu ya dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial ya, seperti itu. Jadi dalam Islam itu ada ayat yang namanya ayat muamalah ya, ayat yang memang terkait dengan bagaimana hubungan manusia dengan manusia, seperti itu. Misalnya dalam jual beli, dalam bertetangga, dalam berinteraksi, dalam berorganisasi, dalam berpolitik, dalam berpendidikan misalnya ya, mengenyam pendidikan dan lain sebagainya. Nah itu memang Islam sangat concern sekali. Maka ketika kita kemudian berbicara terkait dengan konteks masyarakat ya, maka kita ataupun berbicara terkait dengan sosiologi masyarakat, maka kita bisa merujuk ya kepada apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga hadis ya. Nah, besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini selanjutnya mendorong agamawan untuk kemudian memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat memahami agama ya, karena memang dalam Islam itu sendiri sangat besar sekali perhatiannya kepada ilmu sosial ataupun ilmu terkait dengan muamalah tadi. Maka tokoh-tokoh agama, agamawan, ilmuwan Islam itu kemudian berusaha bagaimana kemudian mendekati masyarakat itu ya, ataupun ilmu sosial itu menggunakan agama ataupun dalil-dalil yang ada pada Al-Qur'an itu sendiri ya. Kemudian untuk antropologi ya, pendekatan antropologi dalam memahami agama ataupun studi Islam itu dapat dijadikan sebagai salah satu upaya
memahami agama dengan cara melihat wujud praktik ya keagamaan yang tumbuh dan juga berkembang di masyarakat. Ya bagaimana masyarakat itu mempraktikkan ajaran agama. Nah, itulah yang kemudian disorot ataupun dijadikan kajian di dalam antropologi, karena dalam ajaran agama tersebut terdapat uraian dan juga informasi yang dapat dijelaskan lewat bantuan ilmu antropologi dengan cabangnya ya. Jadi bagaimana kita melihat manusia dalam menjalankan agamanya, bagaimana kita melihat orang Islam itu menjalankan agama Islam ya, itu kemudian kita analisis dengan pendekatan antropologi ya. Misalnya berbicara tentang kejujuran ya, bagaimana masyarakat Islam itu bisa bersifat jujur. Misalnya di Indonesia yang mayoritas adalah penduduk muslim, kenapa kemudian banyak sekali korupsi ya, banyak sekali orang yang berbohong. Kemudian di negara-negara Eropa, di negara Jepang misalnya ya, banyak sekali orang istilahnya muslim itu minoritas, tapi ternyata masyarakatnya lebih bisa untuk kemudian berlaku jujur ya, lebih tidak korupsi dan lain sebagainya. Itu kemudian bagaimana kok bisa seperti itu ya? Padahal dalam Islam jelas ada larangan terkait dengan berperilaku curang, berperilaku korupsi. Nah, itu bisa dianalisis dengan pendekatan antropologi ya. Terus kemudian yang selanjutnya objek kajian antropologi ya. Objek kajian antropologi itu dibagi menjadi dua bidang. Yang pertama antropologi fisik yang mengkaji makhluk manusia sebagai organisme biologis, dan yang kedua adalah antropologi budaya ya, mengkaji manusia dari sudut pandang kebudayaan ataupun culture-nya, yaitu ada arkeologi, linguistik ya, kebahasaan, dan juga etnografi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, dalam Islam banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan sosiologi, hubungan kemanusiaan ya, interaksi manusia ya. Maka kita dalam rangka mengkaji Islam itu sendiri ya, mengkaji masyarakat Islam itu sendiri, maka kita bisa berkaca pada apa-apa yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis terkait dengan ayat-ayat muamalah ataupun interaksi kemanusiaan ya. Kemudian dari antropologi itu sendiri mengkaji terkait dengan praktik keagamaan ya, kita bisa melihat sejauh mana masyarakat Islam ya menjalankan agamanya sesuai dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis ya. Maka sering ada tuh kata-kata bahwa Islam itu sudah baik ya, sudah sempurna. Cuman pemeluknya lah yang kemudian belum bisa mengaplikasikan ajaran Islam itu sendiri, sehingga saat ini Islam mengalami ketertinggalan ya, peradaban dibandingkan dengan mungkin umat-umat yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.